melepaskan karena tak ingin tersakiti, padahal hati terlanjur mencintai, selalu rindu namun gengsi untuk menyapa, atau tetap menanti dan memperjuangkannya tanpa memperdulikan rasa sakit yang dirasa. Begitulah kiranya jika kita harus mendefinisikan karakter Moyeon dan Myungju dalam drama Descendant of the Sun. Mereka adalah dua wanita yang memiliki karakter berbeda dalam menyikapi soal cinta. Seperti yang kita tahu, Moyeon dan Myungju adalah refleksi dari kebanyakan wanita di dunia ini. Lalu bagaimana denganmu? Kamu tim Moyeon ataukah tim Myungju? Entah kamu berada di tim mana, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan inilah kisah mereka. Di awal cerita kita disuguhi sebuah adegan pada malam hari ketika pasukan tentara Korea Selatan mendapatkan misi berhadapan dengan tentara Korea Utara. Mereka bertujuan untuk membebaskan prajurit yang disandra, dan akhirnya kemenangan pun diraih oleh tentara Korea Selatan. Lalu setelah misi selesai, dua orang tentara Korea Selatan, sebut dia Kapten Si Jin dan temannya Sersan Daeyoung, menikmati hari liburnya selama sehari di Seoul. Apesnya hari itu mereka malah bertemu dengan seorang pencuri yang menyebabkan ponsel Daeyoung dicuri. Singkat cerita, si pencuri itu mengalami luka ringan saat hendak ditangkap oleh Si Jin dan Daeyoung sehingga ia dilarikan ke rumah sakit. Dikarenakan takut ketahuan mencuri ponsel Daeyoung, si pencuri bersikeras ingin melarikan diri dari rumah sakit. Namun seorang perawat menahannya dengan alasan administrasi. Menyadari tak ada cara lain, pencuri itu meninggalkan ponsel Daeyoung sebagai jaminan, kemudian kabur diam-diam. Sementara itu, setelah menyadari ponselnya hilang, Daeyoung minta tolong Si Jin untuk menghubungi ponselnya. Dan rupanya ponsel itu dipegang oleh seorang dokter wanita yang pemberani nan cantik, sebut ia Moyeon. Mengetahui penelpon di HP Daeyoung bernama Big Boss, Moyeon mengira bahwa Si Jin adalah bos pencuri. Di sisi lain, Letnan Myungju yang merupakan seorang tentara medis atasan Daeyoung sekaligus merupakan mantan kekasih Daeyoung, datang ke rumah sakit dengan perasaan cemas begitu ia diberitahu bahwa pemilik ponsel sedang dirawat di rumah sakit. Ketika mengetahui Daeyoung baik-baik saja, Myungju merasa tenang. Karena pada akhirnya kesalahpahaman hari itu bisa membuatnya bertemu dengan pujaan hatinya. Myungju selalu menganggap bahwa hubungannya dengan Daeyoung belum berakhir. Pada kenyataannya, anggapan Myungju memang benar. Daeyoung memang masih mencintai Myungju, namun cinta mereka terhalang restu ayah Myungju. Daeyoung selalu dipindah tugaskan oleh ayah Myungju agar tak bisa bertemu dengan Myungju. Sementara itu, memiliki pangkat yang lebih rendah, Daeyoung merasa tak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Myungju. Alhasil, ia selalu menghindari Myungju dan hampir tak pernah bicara dengannya. Sekalinya Myungju menelpon, Daeyoung mengangkatnya namun ia selalu diam saja. Begitulah kerumitan cinta Myungju dan Daeyoung yang terhalang oleh pangkat. Kendati demikian, Myungju tak pernah lelah untuk memperjuangkan cintanya. Kembali ke Si Jin yang terus meyakinkan Moyeon bahwa ia adalah seorang tentara dan bukan bos pencuri. Di sini, untuk membuat Moyeon percaya, Si Jin minta tolong pada Myungju agar menjelaskan pada Moyeon bahwa ia adalah seorang kapten. Setelah penjelasan dan perdebatan singkat mereka, akhirnya Moyeon pun percaya bahwa Si Jin adalah pria baik-baik. Malam itu, untuk menebus kesalahannya, Moyeon mengobati luka Si Jin. Dan sejak saat itulah mereka mulai dekat. Singkat cerita, kedekatan mereka berubah menjadi ketertarikan satu sama lain, hingga mereka memutuskan untuk berkencan. Namun suatu ketika, kencan pertama yang telah mereka rencanakan gagal. Hal ini dikarenakan Si Jin mendapat panggilan tugas ke Afghanistan. Hari itu, Si Jin minta maaf. Ia juga minta agar Moyeon bersedia menunggunya. Begitu tugasnya selesai, ia berjanji akan mengganti kencan pertama mereka di hari lain. Meski dengan berat hati dan sedikit kekecewaan, Moyeon menyetujuinya. Singkat cerita, sekembalinya Si Jin dari Afghanistan, pagi itu ia sudah ada di depan rumah Moyeon. Di sisi lain, Moyeon merasa malu karena belum menggunakan riasan. Tapi bagi Si Jin, Moyeon selalu terlihat cantik dengan atau tanpa riasan sekalipun. Dan sesuai janjinya, Si Jin mengajak Moyeon untuk berkencan. Hari itu mereka terlihat sangat senang, tapi di tengah kencannya, Si Jin lagi-lagi harus meninggalkan Moyeon demi tugasnya. Berusaha untuk menjadi kekasih yang tak egois, meski kecewa, Moyeon mengizinkan Si Jin untuk pergi.
Beberapa hari telah berlalu, Si Jin dan tim yang dipimpinnya, yaitu tim Alpha, akhirnya kembali ke Korea. Namun sayangnya atasan memindah tugaskan mereka ke suatu negara terpencil yang sangat jauh bernama Urk selama 8 bulan. Sebelum meninggalkan Korea, Si Jin sempat menemui Moyon untuk memberitahukan kepindahannya, tapi tak bisa menjelaskan detailnya karena aturan. Mengetahui hal ini, Moyon merasa bahwa hubungan mereka tak bisa dilanjutkan. Memiliki kekasih, seorang tentara yang setiap saat harus menjalankan tugasnya, pergi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan penuh dengan rahasia karena aturan, membuat Moyon tak sanggup menjalani hubungan yang demikian. Sementara itu, Si Jin sendiri juga sangat mencintai pekerjaan dan negaranya. Ia tak bisa berkata-kata saat Moyon memilih putus. Setelah putus dari Si Jin, tak diduga Moyon mendapatkan sebuah masalah. Namun siapa yang menyangka kalau masalah tersebut justru mengarahkan takdirnya dengan Si Jin semakin dekat. Atasan Moyon memindah tugaskan Moyon dan rekan-rekan Moyon untuk menjadi relawan di negara Urk sebagai dokter yang mengurusi kesehatan para pekerja pembangun proyek tenaga ramah lingkungan di sana. Usut punya usut, atasan Moyon merasa kesal karena pengakuan cintanya pada Moyon tak berjalan lancar. Moyon menolaknya karena pengakuan cintanya terkesan melecehkan. Singkat cerita, sampailah Moyon dan rekan-rekannya di Urk. Saat melihat tentara penjemput mereka, Moyon terkejut ketika tahu bahwa Si Jin dan timnya lah yang akan mengawal mereka selama di sana. Tak lama kemudian mereka sampai di camp. Sementara itu, di Korea, Myung-ju menghadap atasannya yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ia mohon izin untuk menyusul Daeyeong ke Urk. Meskipun tak diizinkan, ia menentang ayahnya dan memaksa untuk pergi. Sebenarnya ayahnya telah menjodohkannya dengan Si Jin, tapi Myung-ju menolaknya. Kembali ke Moyon dan Si Jin, kali ini mereka terpaksa harus ke kota bersama untuk mengurusi keperluan tim. Lalu di perjalanan pulang, Si Jin mengajak Moyon ke sebuah pantai yang sangat indah. Di sini Si Jin memberikan Moyon sebuah batu putih. Konon jika batu itu diambil dan disimpan, suatu hari mereka akan bisa kembali ke pantai tersebut. Tapi sayangnya Moyon menolak batu itu. Hal ini lantas membuat Si Jin seperti ditolak 2 kali oleh Moyon. Suatu ketika tim Moyon mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyembuhkan Raja Arab. Tapi di sini tim Moyon menyadari bahwa rekam medis pasien telah dimanipulasi, sehingga membuat Moyon dan timnya sedikit mengalami kesulitan ketika memberikan pertolongan pertama. Namun setelah melakukan pemeriksaan ulang, menurut instingnya sebagai dokter, Raja Arab harus segera dioperasi. Sayangnya para pengawal Raja tak mengizinkan hal itu, dengan dalih dokter pribadi Raja akan segera tiba. Di sisi lain, pihak pemerintah Korea juga telah melarang Moyon ikut campur lebih jauh masalah politik negara Urk. Sebab jika Raja Arab mati saat dioperasi, masalah akan semakin rumit. Di sisi lain, ketika Si Jin dan timnya saling menodongkan pistol dengan pengawal Raja, sebagai seorang dokter, Moyon juga tak bisa diam saja melihat pasien yang kritis. Lantas, atas desakan Si Jin, Moyon dan timnya memilih untuk mengoperasi Raja Arab. Mereka berjanji akan menyelamatkan sang raja. Singkat cerita, meski Raja Arab telah melewati masa kritisnya, Si Jin tetap dihukum karena keputusannya yang menentang pihak pemerintah. Ia pun ditahan selama beberapa hari. Di sini, Daeyeong mengantar dan memberitahu Si Jin bahwa Daeyeong akan dipindahkan ke Korea oleh atasannya. Hal ini dikarenakan atasannya ingin menjauhkan dirinya dengan Myung-ju. Setibanya di bandara, Daeyeong bertemu dengan Myung-ju. Melihat Daeyeong dipindahkan saat dirinya tiba, Myung-ju tak kuasa menahan tangis. Melihat Myung-ju begitu terluka, Daeyeong tak bisa berbuat banyak kecuali mencoba menenangkannya. Tapi setelah itu, ia tetap mematuhi perintah atasannya kembali ke Korea dan meninggalkan Myung-ju. Sementara itu, berkat kondisi Raja Arab yang telah pulih, insiden saling menodongkan pistol diputuskan untuk dilupakan oleh kedua negara. Bahkan beberapa hari kemudian, Si Jin dan Moyon diundang secara pribadi menemui Raja Arab. Di sana mereka dihadiahi 2 tiket emas sebagai ucapan terima kasih. Tiket itu bisa mereka gunakan untuk kepentingan apapun, tapi sayangnya itu hanya sekali pakai. Dan hari itu Si Jin langsung menggunakan tiketnya untuk meminjam mobil mewah Raja
sehingga bisa membawa Moyeon jalan-jalan. Setelahnya meski status mereka tak jelas, mereka mulai terlihat dekat kembali. Tapi tak lagi setelah insiden Moyeon membela Si Jin di rapat disiplin prajurit. Bahkan di sini Moyeon berani melawan komandan Si Jin. Ia berterus terang bahwa itu bukan kesalahan Si Jin. Tak ingin situasi semakin memanas, Si Jin membawa Moyeon pergi. Moyeon sangat terkejut saat mendengar Si Jin mengatakan agar Moyeon tak ikut campur tentang pekerjaannya. Si Jin merasa pantas mendapat hukuman atas kesalahannya, karena itu juga bagian kehormatan menjadi seorang tentara. Dengan perasaan kecewa, Moyeon minta maaf dan meninggalkan Si Jin sambil menangis. Namun pada malam harinya, Moyeon yang sebenarnya juga merasa bersalah akhirnya minta maaf pada Si Jin. Setelahnya mereka pun berbaikan. Di sisi lain, kilas balik Myungju dan Daeyeong ternyata cukup manis. Dulu mereka adalah satu tim. Rupanya Myungju terpesona dengan kebaikan hati Daeyeong. Suatu ketika Myungju melihat Daeyeong sedang terluka. Lantas ia memerintahkan Daeyeong untuk mengobati lukanya. Tapi Daeyeong menolak lantaran ingin segera menyelesaikan tugasnya. Ia ingin segera bisa pulang untuk menghadiri pernikahan mantannya. Tibalah di hari pernikahan mantan Daeyeong. Tak diduga saat itu Myungju mengikutinya di dalam mobil. Ia berpikir ingin membantu Daeyeong mengacaukan pernikahan mantannya itu, dengan tujuan agar mantannya menyesal telah memutuskan Daeyeong. Tapi sebagai gantinya atas bantuan yang diberikan, Myungju ingin Daeyeong berpura-pura menjadi kekasihnya di hari lain. Hal ini lantaran untuk mengacaukan perjodohannya dengan Si Jin. Akhirnya mereka pun setuju. Singkat cerita, rencana mereka pun berhasil. Dengan bangga Daeyeong menggandeng tangan Myungju dan memperkenalkannya sebagai kekasihnya. Setelahnya, kini giliran Daeyeong yang membantu Myungju. Suatu hari, ia bertemu dengan Si Jin dan mengaku sebagai kekasih Myungju. Namun rencana kali ini kurang berjalan lancar karena rumor hubungan Myungju dan Daeyeong yang menyebar tak sesuai ekspektasi. Hubungan mereka tak hanya dirumorkan sebatas berkencan, melainkan lebih dari itu. Mengetahui hal ini membuat Myungju kesal. Dari sini mereka mulai sering bertemu untuk berdebat dan kadang bertengkar kecil, hingga membuat keduanya malah semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih sungguhan. Sementara itu, ayah Myungju yang mengetahuinya tak setuju. Sebagai seorang ayah, ia ingin putrinya memiliki masa depan yang cerah, dan itu ada pada Si Jin. Ia pun langsung memanggil Daeyeong dan memintanya untuk memutuskan Myungju. Tanpa sepengetahuan Myungju, sejak hari itu mereka pun putus, dan Daeyeong terus berusaha menjauhi Myungju. Suatu ketika Si Jin bertemu Argus yang merupakan teman lamanya. Ia adalah mantan pasukan khusus, tapi kini ia telah menjadi penyelundup senjata. Argus berjanji tak akan berurusan dengan pemerintah Korea, tapi dengan syarat Si Jin tak mencampuri urusannya. Mengetahui kenyataan ini, Si Jin merasa menyesal karena pernah menyelamatkan Argus di masa lalu. Di sisi lain, Moyeon mengalami kecelakaan hingga hampir jatuh ke laut. Moyeon yang panik langsung menghubungi Si Jin dan minta tolong padanya. Sebelum Si Jin datang, Moyeon sempat merekam pengakuan dan permintaan maafnya pada Si Jin dan orang tuanya. Ia bermaksud membuat wasiat terakhir jika Si Jin tak berhasil menyelamatkan dirinya. Tak berapa lama, ternyata Si Jin datang dan berhasil menyelamatkan Moyeon. Sementara itu, manajer proyek pembangunan tenaga ramah lingkungan bernama Yongso malah bekerja sama dengan Argus untuk menyelundupkan sejumlah berlian. Di hari lain, Myungju tiba di base camp. Di sini ia bertemu dengan Moyeon. Rupanya hubungan mereka tak pernah akur karena pernah menyukai pria yang sama di masa lalu. Tak terasa 8 bulan telah berlalu, banyak hal telah dilalui oleh Si Jin dan Moyeon di Urk. Namun, sesuai yang diperintahkan, tugas Si Jin telah selesai. Ia harus kembali ke Korea. Sebenarnya Si Jin adalah orang yang mempesona, tapi lagi-lagi Si Jin selalu meninggalkan Moyeon secara tiba-tiba. Dan hal ini sangat melukai Moyeon. Ia tak bisa melarang Si Jin pergi atau memintanya untuk tetap tinggal. Karenanya, ia belum bisa menerima Si Jin sepenuhnya. Beberapa hari telah berlalu sejak Si Jin tiba di Korea. Sementara itu, Moyeon dan tim medis lainnya juga akan segera pulang karena tugas di Urk telah selesai.
Hari itu Moyon ikut rombongan pertama menuju bandara. Tapi tak diduga sesampainya di bandara terjadi gempa. Moyon memaksa untuk kembali ke camp karena di situasi seperti ini para dokter sangat dibutuhkan. Setibanya di camp, Moyon lega karena timnya tak ada yang terluka. Tapi sayangnya pembangkit tenaga ramah lingkungan yang merupakan bentuk kerjasama Korea dan UK roboh akibat gempa. Selain itu, banyak para pekerja yang menjadi korban dan mengalami luka-luka. Bahkan tak sedikit yang terjebak di reruntuhan. Para tentara dan tim medis saling bekerja sama untuk menolong para korban. Rasanya memang tidak mudah, tapi semua melakukan yang terbaik demi menolong sesama. Sementara itu, para petinggi di Korea membentuk satuan khusus untuk membantu tim medis di UK, di mana Si Jin dan Dae-young telah tergabung di dalamnya. Malam harinya, mereka pun tiba dan langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan para korban. Di sisi lain, dalam situasi yang mencekam, Si Jin tiba-tiba datang dan mengikatkan tali sepatu Moyon yang terlepas. Melihat Moyon tak terluka, Si Jin merasa lega. Lalu mereka pun saling menguatkan. Beberapa hari dalam misi penyelamatan akhirnya telah terlewati dengan baik. Hari itu mereka kembali ke camp dengan raut wajah yang sangat lelah, namun dalam hati merasa lega karena kesulitan telah terlewati. Suatu malam seluruh camp dihibur dengan musik yang diputarkan oleh Daniel, seorang kenalan Si Jin. Di sini Moyon bermaksud menyetelkan musik dari ponselnya kemudian pergi. Tak lama setelahnya Si Jin datang, dan tiba-tiba musik berganti memutar wasiat Moyon yang berisi pengakuan cintanya pada Si Jin. Ia mengaku bahwa Si Jin adalah pria yang selalu membuat jantungnya berdebar. Mendengar hal ini, Si Jin tersenyum senang. Di sisi lain, Moyon merasa sangat malu dan langsung berlari untuk mengambil kembali ponselnya. Malam itu, semua orang pun tahu bahwa Moyon menyukai Si Jin. Namun, mengetahui siaran langsung pengakuan cintanya sendiri pada Si Jin membuat Moyon merasa malu. Lantas, ia selalu berusaha menghindari Si Jin. Si Jin yang memintanya untuk jujur karena bukti sudah di depan mata masih membuat Moyon tetap menghindar. Sampai ia bertemu Myungju dan bertanya apakah memiliki pacar seorang tentara tak membuat Myungju terganggu. Myungju dengan tegas memberitahu Moyon bahwa jauh lebih menakutkan saat ia berjauhan dengan pacarnya ketimbang pekerjaan pacarnya. Suatu ketika Si Jin memberitahu Moyon agar tak menghindarinya lagi, karena bagaimanapun juga rasa suka Si Jin lebih besar dari Moyon. Mendengar hal ini, Moyon merasa senang. Lantas hari itu mereka berjanji untuk pergi bersama karena suatu urusan. Saat di perjalanan mereka tak menduga kalau mobilnya melaju ke ladang ranjau. Tapi untungnya mereka selamat dan kembali ke camp dengan menumpang mobil lain. Saat di perjalanan pulang, dengan yakin Moyon mengakui perasaannya pada Si Jin dan menerimanya. Bahkan demi Si Jin, Moyon tetap akan tinggal di UK. Suatu hari ayah Myungju datang ke UK. Secara pribadi ia bertanya pada Si Jin tentang perasaannya pada Myungju. Si Jin pun menjawab bahwa ia hanya menganggap Myungju sebagai teman biasa. Akhirnya ayah Myungju mengalah. Ia bersedia merestui hubungan Myungju dengan Dae-young. Tapi dengan syarat Dae-young harus berhenti dari dunia militer. Sementara itu, di tempat lain, Moyon dan Si Jin sedang menghadapi masalah serius. Mereka menemukan sebuah tempat yang terdapat banyak anak kecil terlantar. Di sini, mereka sengaja ditampung seadanya dan saat remaja mereka akan dijual. Begitulah cerita gadis remaja bernama Fatimah yang sebentar lagi akan dijual. Betapa terkejutnya Moyon dan Si Jin saat tahu dalang dibalik semua ini adalah Argus. Di sisi lain, Fatimah yang mulai panik diam-diam mengambil senjata api milik Argus lalu menembaknya. Di sini Moyon menawarkan kesepakatan. Ia berjanji akan menolong Argus tapi dengan syarat ia harus membebaskan semua anak-anak. Demi keselamatan dirinya, Argus pun akhirnya terpaksa setuju. Singkat cerita, semua anak-anak dibawa ke camp untuk dirawat. Tapi sayangnya Fatimah telah dimanipulasi oleh anak-anak buah Argus yang membuatnya mengkhianati Moyon dan Si Jin. Hari itu Fatimah kabur dari camp dengan membawa obat-obatan terlarang untuk menemui anak buah Argus.
Tapi untung saja hal ini segera diketahui oleh Si Jin dan Muyeon sehingga Fatimah berhasil diselamatkan kembali. Menyadari Fatimah masih remaja, Muyeon menasehatinya agar ia melakukan hal yang positif karena masa depannya masih panjang. Dan entah bagaimana, sepertinya kali ini Fatimah mulai mendengarkan nasihat Muyeon. Selain itu, Muyeon juga berjanji akan membiayai semua pendidikan Fatimah nantinya. Di sisi lain, manajer Yongsu berulah ketika ia ingin membawa kabur beberapa berlian, ia malah menyembunyikan berlian tersebut di dalam perutnya. Namun sayangnya ia malah berakhir ditangkap oleh Argus. Sementara itu, Si Jin yang mengetahui kasus berlian dari seorang pekerja proyek langsung bergegas untuk mengungkap kasus tersebut. Untung saja tim Alpha datang di saat yang tepat sehingga manajer Yongsu berhasil diselamatkan dan segera mendapatkan perawatan. Namun timbul masalah baru. Berlian yang berhasil dikeluarkan dari dalam perut manajer dengan jalan operasi menyebabkan penyakit serius, yaitu semacam flu ganas mematikan dan menular. Singkatnya, beberapa tim medis harus menjauh dan isoman agar tidak tertular. Sementara itu, Muyeon dan Myungju tetap harus melanjutkan operasi karena sudah terlanjur terpapar. Meski begitu, masih belum tentu apakah mereka tertular atau tidak sebelum ada hasil uji laboratorium. Singkat cerita, hasil uji lab telah keluar. Di sini dinyatakan hanya Myungju lah yang positif tertular. Mengetahui hal ini, Daeyeong tanpa ragu menerobos ruang karantina untuk memeluk Myungju. Kini perasaan senang dan sedih bercampur aduk dalam diri Myungju. Ia senang karena Daeyeong begitu mengkhawatirkannya, namun ia sedih lantaran harus menjalani proses karantina seorang diri. Beberapa hari kondisi Myungju semakin memburuk. Suatu hari ia menelpon ayahnya untuk minta maaf dan mengajukan beberapa keinginan. Rupanya saat ayahnya meminta Daeyeong berhenti dari militer, hari itu Myungju mendengarnya. Ia hanya berpura-pura tidak tahu. Lantas Myungju memohon pada ayahnya agar mencabut syarat itu jika nantinya Myungju bisa sembuh. Selain itu, Myungju juga minta maaf karena terus menentang ayahnya dan lebih mencintai Daeyeong, meskipun tahu ayahnya selalu memikirkan dirinya. Di sisi lain, akhirnya obat untuk mengatasi penyakit mematikan hampir tiba. Namun mobil pengangkut obat tersebut dihadang oleh Argus. Argus akan membiarkan mobil lewat, tapi berlian harus diserahkan padanya. Akhirnya demi menyelamatkan nyawa Myungju dan yang lainnya, Si Jin terpaksa setuju dengan permintaan Argus. Malam itu setelah pengobatan dilakukan, kondisi Myungju mulai membaik dan wabah penularan berhasil dicegah. Meskipun keadaan di camp sudah mulai normal, tapi tidak dengan Muyeon. Rupanya di malam yang sama saat obat mereka dibajak, ia diculik oleh anak buah Argus untuk memancing Si Jin. Menyadari bahwa Argus telah menjadi buronan, ia butuh bantuan Si Jin untuk kabur dari Urk. Sementara itu, Si Jin yang berniat untuk menyelamatkan Muyeon tak mendapatkan izin dari atasannya. Jika ia ingin menyelamatkan Muyeon, ia harus melakukannya seorang diri dan bukan sebagai seorang tentara. Akhirnya Si Jin memutuskan untuk menyelamatkan Muyeon seorang diri dengan menggunakan tiket emas Muyeon guna meminjam helikopter Raja Arab. Di sisi lain, Daeyeong yang mengetahui hal ini langsung bergegas bersama tim Alpha lainnya untuk menyusul Si Jin dan meninggalkan identitas mereka sebagai tentara. Meski malam itu terjadi baku tembak yang menegangkan antara tim Alpha dengan Argus dan anak buahnya, akhirnya Muyeon berhasil diselamatkan dan Argus telah dikalahkan. Singkat cerita, kini situasi mulai membaik. Kondisi Myungju berangsur pulih. Bahkan hubungannya dengan Daeyeong juga ikut membaik. Fatimah memiliki seorang wali, yaitu kenalan Si Jin, wanita pemilik kafe. Hal ini membuat Muyeon dan Si Jin bisa bernafas lega menikmati suasana yang tenang. Hari itu, Muyeon mengetahui bahwa Si Jin masih menyimpan batu pantai yang pernah ditolaknya. Di sini Muyeon mempercayai mitos batu pantai itu yang telah membawa Si Jin kembali lagi ke Urk. Akhirnya masa tugas tim medis di Urk telah selesai. Kini mereka telah kembali ke Korea. Sementara Myungju, Daeyeong dan Si Jin masih harus menyelesaikan beberapa urusan di Urk.
Beberapa waktu telah berlalu, Myungju, Daeyeong, dan Si-jin juga telah kembali ke Korea. Selain itu, Si-jin dan Daeyeong juga mendapatkan hari libur. Mereka lantas memanfaatkan liburannya untuk berkumpul bersama. Tapi sayangnya hari itu Moyeon mabuk, sehingga ia diantar pulang oleh Si-jin. Sesampainya di rumah Moyeon, ia tak sengaja malah bertemu dengan calon ibu mertuanya, yang sepertinya telah memberikan restunya untuk Si-jin. Di sisi lain, Daeyeong mematuhi permintaan ayah Myungju untuk mundur dari militer. Ia ingin diakui berdasarkan kemampuannya dan bukan atas permintaan Myungju. Singkatnya, perbedaan pandangan menyebabkan Myungju dan Daeyeong berdebat, hingga membuat keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan meski sebenarnya masih saling mencintai. Hari demi hari telah dilalui bersama oleh Si-jin dan Moyeon. Namun suatu hari sebuah misi berbahaya harus diemban oleh Si-jin dan Daeyeong. Tak terasa musim telah berganti, tapi misi belum juga selesai. Moyeon masih menunggu Si-jin tanpa kejelasan. Sementara itu Si-jin dan tim Alpha yang lain masih sibuk dengan misinya. Suatu ketika kejadian tak terduga terjadi. Saat misi hampir selesai, Si-jin tertembak ketika ia dan Daeyeong tengah menunggu helikopter jemputan. Bahkan setelah itu tempat pertempuran ikut meledak. Waktu pun berlalu. Sisa dari tim Alpha yang selamat telah kembali ke Korea. Di sini mereka membawa laporan bahwa jasad Daeyeong dan Si-jin belum ditemukan. Kabar pun akhirnya sampai di telinga Moyeon dan Myungju. Mendengar kabar ini, mereka berdua hanya bisa menangis tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Tak terasa setahun setelah kabar kematian Daeyeong dan Si-jin telah berlalu, Moyeon dan Myungju terus menguatkan diri untuk menghadapi semua kenyataan. Suatu hari, Myungju mendapatkan misi kembali ke Urk, diikuti oleh Moyeon sebagai relawan di sana. Suatu ketika, Moyeon sedang berjalan-jalan sendirian di Urk. Ia menumpuk batu untuk memperingati setahun kematian Si-jin. Saat ia menangis, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat Si-jin ada di hadapannya. Di tempat lain, Daeyeong juga mengejutkan Myungju yang sedang berdiri di tengah hujan salju. Seseorang yang paling dicintainya diyakini telah meninggal setahun ini, tapi sekarang tiba-tiba muncul di hadapannya. Daeyeong bercerita pada Myungju bahwa sebelum area pertempuran diledakkan, mereka sempat dibawa pergi oleh pihak musuh dan ditahan di sana. Rupanya Si-jin dan Daeyeong berhasil bertahan hidup. Untungnya seorang kapten tentara Korea Utara yang dulu pernah diselamatkan oleh Si-jin dan Daeyeong dalam sebuah misi datang menyelamatkan mereka untuk membalas budi. Dan begitulah mereka akhirnya bisa selamat. Lantas kepulangan mereka ke Korea disambut dengan penuh kebahagiaan oleh semua orang. Pada akhirnya pengabdian Si-jin dan Daeyeong telah diapresiasi dengan baik. Bahkan ayah Myungju juga telah merestui hubungan Daeyeong dan Myungju tanpa syarat. Sementara itu, Moyeon dan Si-jin berlibur ke Urk untuk kembali ke Pantai Biru yang pernah mereka kunjungi dulu. Di sini mereka menikmati keindahan pantai dan melihat bintang jatuh. Perasaan senang dan haru bercampur jadi satu. Dan akhirnya kedua pasangan itu mendapatkan akhir bahagia setelah semua perjuangan yang dilaluinya. Setiap orang memiliki kisah cintanya masing-masing, dan mereka yang menemukan cinta sejatinya adalah mereka yang berani memperjuangkannya tak peduli apapun resikonya.